Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kantor DPTW PKS Sumber, di mana kita hari ini juga sedang menyelenggarakan untuk penyembelihan sapi dan kambing. Dan saat ini telah hadir bersama saya Ketua DPW PKS Sumber, kepada Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bisa diceritakan, Ustadz, untuk kita saat ini DPTW ini kita menyembelih berapa ekor untuk mungkin se-Sumatera Barat, dan yang di kantor ini berapa, Ustadz? Ya, alhamdulillah tahun ini kita melaksanakan kurban di kantor DPTW PKS Sumatera Barat sebanyak 11 ekor sapi dan ditambah 2 ekor kambing, dan ini bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Sumatera Barat juga dilaksanakan di kabupaten kota, di kantor DPD masing-masing kabupaten kota. Kalau di jumlah total dari DPTW dan DPTD itu sebanyak 120 kurban, sapinya 95 dan 25 kambing. Dan untuk pendistribusiannya sendiri saat itu bagaimana, untuk apakah ke warga sekitar ataupun mungkin kemarin ke masyarakat yang tertimpa bencana saat itu? Distribusi kurban kita bagi kepada beberapa segmen. Yang pertama sekali adalah kepada kader dan simpatisan, kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar kantor DPTD ataupun DPTW, kemudian kepada masyarakat yang terkena bencana di tahun 2025, kemudian kepada beberapa segmen yang menurut kita tuh bagian yang perlu kita berikan perhatian, seperti misalnya komunitas ojol ya, ojek online, dan beberapa yang khusus mendapatkan perhatian. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat pemotongan ya, tempat membagi pembagiannya, dan kita mungkin akan tanya langsung nih ke Ustadz, prosesnya dari tempat penyembelihan sampai ke tempat pengolahan itu seperti apa, Ustadz? Pertama tadi di sana sapinya disiapkan, kemudian disembelih di depan bagian parkir mobil. Nah, setelah itu dibawa ke sini untuk dipotong ya. Jadi di sana sudah dibuka, kulitnya sudah dicopot di depan, kemudian di sini tinggal dipotong, kemudian dikemas, dimasukkan ke kantong-kantong untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung. Oh, iya. Ya, Ini area apa, Ustadz? Ini khusus untuk peserta kurban ya. Jadi kita tahun ini memang mengambil dan memberikan kepada peserta kurban daging dari kurbannya itu sendiri, jadi dari hewan kurbannya itu sendiri. Jadi dia memakan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir gitu. Jadi makanlah dari daging kurban itu. Mana nih tips-tips and triknya pada saat potong-memotong nih para emak-emak? Iya, jadi kalau sebagai tukang timbang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Satu, terus yang kedua dijaga juga kebersihannya, dan tentu yang tidak kalah penting kolaborasi kerja kita. Ada yang potong-potong, nah tukang timbangnya ini yang masukin ke kantong, masya Allah, ini luar biasa kerjasamanya nih, Mas. Alhamdulillah hari ini kita di PPK Sumatera Barat melaksanakan kurban. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas bersedianya berkurban bersama PKS. Mudah-mudahan ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan mari kita tingkatkan kurban kita bersama PKS dan bersama lembaga lainnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan penyembelihan semua sapi yang memang di DPW. Ini yang hadir adalah kader-kader kita, terutama yang di struktur ya, di struktur DPW, MPW dan DSW. Iya. Nah, berarti ini seluruh perwakilan struktur ada di sini ya, Sat ya. Dan ini yang berkurban siapa aja, Sat? Apakah dari kader ataukah mungkin dari pejabat publik ada yang juga berkurban di kita, Sat? Tentu kalau dari pejabat publik dari tahun ke tahun itu sudah pasti mereka sudah punya jatah, kewajiban gitu berkurban, dan itu wajar karena pejabat publik ya, dia sudah punya anggaran untuk itu. Tapi yang tahun ini kita melihat alhamdulillah kader sendiri yang bukan pejabat publik itu 500-an kader itu ikut berkurban gitu, dan ini angka yang cukup menggembirakan, dan mereka ya bisa berbagi dengan masyarakat. Mereka itu
Nah, mungkin nih para PKS TV dimanapun berada belum tahu nih sebenarnya kegiatan kita tuh rangkaiannya apa aja sih, Sat? Ya, jadi kalau Syiar Zulhijjah ini di tahun ini memang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang ada sebelum Zulhijjah, kemudian ada di masa Zulhijjah dan ada setelah pasca Zulhijjah. Jadi sebelum Zulhijjah itu ada launching ya Syiar Zulhijjah oleh DPP, termasuk juga ada pelatihan ya, pelatihan penyembelihan. Pelatihan penyembelihan ini guna untuk supaya ketika penyembelihan hewan itu sesuai dengan syariah. Ketika Zulhijjah itu tentu untuk peningkatan spiritual ya, ada puasa tarwiyah, puasa Arafah. Kemudian juga sekarang ini kita laksanakan ada kurban. Kurban ini nanti ada ketua panitia di DPW dan alhamdulillah di tahun ini cukup ada peningkatan lah dengan jumlah sapi ada sekitar 99, kemudian kambing ada 25. Nah itu untuk seluruh DPD dan DPW, dan itu memang struktur ya, hitungan itu di struktur bukan kader. Kalau kader mungkin banyak lagi di masyarakat. Dan kemudian pasca Zulhijjah nanti ada lomba konten. Nah ini nanti anak-anak Gen Z ya yang melakukan konten ini, nanti ada lomba juga dari DPP yang mengadakan. Nah, tentu kita berharap nanti Gen Z ini ikut untuk lomba konten ini. Mungkin ada hal yang menarik ketika penyembelihan kurban ya, atau ada yang unik gitu. Nah ini menjadi kriteria untuk lomba konten itu. Pelaksanaan hari ini luar biasa ya, walaupun jumlahnya banyak, tetapi karena saling bahu-membahu antara panitia, komdiji dan bidang yang lainnya, sehingga pelaksanaannya juga berjalan lancar dan waktunya juga tepat nih. Kita memperkirakan belum akan siap sebelum zuhur nih, tapi karena kebersamaan kita, alhamdulillah sudah selesai semua sapi kurban kita. Panitia inti ini dari mana aja nih, Sat? Panitia inti tentu kita dari struktur berarti ya? Struktur. Oke. Kemudian tak kalah pentingnya kita melibatkan generasi muda, yaitu anak-anak GK. Anak GK, betul sekali. Tahun yang lalu kita belum melibatkan, tapi sekarang kita karena ingin regenerasi juga, maka kita libatkan anak-anak GK. Iya.